Di awal film, kita akan diperlihatkan anak-anak muda sedang berpesta pora. Lalu semua laki-laki yang ada di pesta tersebut berkumpul di sebuah ruangan yang ada di basement rumah. Mereka sedang mengadakan semacam rapat yang dipimpin oleh seorang bernama Bow. Di sana, Bow mengatakan bahwa tradisi setiap tahun perkumpulan tersebut yang ia beri nama Sik Nyu Pai harus dilakukan. Tradisi tersebut adalah menandai satu orang peserta pesta wanita dengan memakai tanda seru di kolom komentar salah satu postingan foto sosial media wanita tersebut. Dan wanita itu adalah Kyle. Namun terlihat di sana salah satu peserta bernama Wes seperti tidak ingin melakukan hal tersebut. Di ruangan lain, para peserta pesta wanita berkumpul untuk melakukan rapat, dan perkumpulan tersebut mereka beri nama Kappa. Di sana, pemimpin perkumpulan tersebut yang bernama Ellery, yang merupakan kakak dari Wes, mengatakan bahwa pesta tahun ini kita harus bisa saling menjaga satu sama lain. Lalu pesta pun kembali dimulai. Di tengah pesta, Bow mulai melancarkan rencananya dengan mengajak Kyle bermain lempar minum. Di sana, tanpa sepengetahuan yang lain, Bow sudah memberikan obat di setiap minuman yang ia sediakan untuk diminum oleh Kyle. Saat Bow melempar bolanya ke gelas minuman dan masuk, maka Kyle pun minum minuman yang ada di gelas tersebut. Setelah itu, Ellery menghampiri Kyle. Di sana, Kyle mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Lalu Bow menyarankan agar Kyle buang air kecilnya di kamar mandi milik Bow saja. Kyle pun lantas pergi ke sana sendirian. Lalu Bow menyuapi Wes dengan sebuah minuman yang telah ia beri obat juga. Lalu membawa Wes ke kamarnya. Ellery yang sudah ingin pulang mencoba mencari Kyle di kamar Bow. Namun saat Ellery ingin masuk ke kamar Bow, ia dihadang oleh Dylan yang memang ditugaskan untuk menjaga pintu kamar. Saat Ellery berteriak memanggil Kyle, Bow pun membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Ellery untuk masuk. Dan terlihat di sini, Kyle sudah tidak sadarkan diri, sedangkan Wes terlihat sangat mabuk berat. Lalu Ellery dan Wes membawa Kyle keluar dari kamar Bow. Pagi harinya, Silen berbicara pada Ellery bahwa Kyle mengalami pencolokan jari saat berada di kamar Bow. Namun Kyle tidak mengingat siapa yang telah melakukannya, dikarenakan ia sangat mabuk berat saat itu. Ellery lantas bergegas menemui Wes, dikarenakan malam itu Wes juga berada di dalam kamar yang sama. Di sana Ellery bertanya pada Wes, apa yang terjadi pada Kyle saat berada di kamar Bow. Wes pun menjawab bahwa ia tidak tahu, dikarenakan ia merasa bahwa ia semalam tidak pernah berada di kamar Bow. Wes mengatakan bahwa setelah ia diberi minum oleh Bow, ia langsung ke kamarnya dan tidur. Namun Ellery yang jelas-jelas melihat Wes ada di kamar Bow terus mencecar Wes dengan pertanyaan apa yang telah Bow dan Wes lakukan pada Kyle. Wes yang sudah terlambat untuk latihan berenang langsung meninggalkan Ellery begitu saja. Di kamar Silen menawari Kyle untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Namun di sana Kyle bingung harus berkata apa pada polisi, dikarenakan saat itu ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak selang berapa lama, Kyle mendapatkan pesan dari ayahnya yang menanyakan apakah ia mengikuti pesta malam itu. Dan di sana ternyata ayah Kyle sudah mengetahui bahwa Kyle sebelumnya telah ditandai dengan tanda seru di kolom komentar sosial medianya. Ayahnya pun mengetahui bahwa tanda seru tersebut adalah tanda untuk korban pencolokan dalam pesta tersebut. Sedikit informasi, ayah Kyle mengetahui semua itu dikarenakan sebelumnya telah banyak korban dari pesta tersebut, namun pelakunya masih belum bisa ditemukan. Itu dikarenakan semua korban tidak sadarkan diri saat hal itu terjadi. Kyle yang baru mengetahui tentang arti dari tanda tersebut mulai panik dan takut kalau ia akan dimarahi oleh ayahnya karena telah mengikuti pesta tersebut. Ia pun lantas segera pulang ke rumahnya. Malam harinya saat Ellery hendak pulang dari kampusnya, ia dihampiri teman kerjanya yang bernama Tyler. Tyler menawarkan diri untuk mengantar Ellery pulang, namun hal tersebut ditolak oleh Ellery. Dan kita bisa lihat di sini, Tyler terlihat sangat kecewa pada Ellery. Di tempat latihan berenang, pelatih renang Wes sangat kecewa pada Wes, dikarenakan Wes terlihat sangat lemah saat berlatih. Padahal Olimpiade akan segera dimulai. Sedikit informasi, Wes ini adalah salah satu atlet yang bisa dibilang andalan kampusnya, karena selama ini Wes belum pernah sekalipun kalah dalam Olimpiade. Pelatih Wes bertanya pada Wes apa yang terjadi. Di sana Wes mengatakan bahwa jika ia terus saja mendapatkan tekanan dari pelatihnya, ia akan memilih untuk tidak ikut Olimpiade. Mendengar hal tersebut, pelatih tersebut sangat marah dan memukul pintu.
Di sebuah laboratorium kampus, Ellery mengeluarkan celana milik Kyle yang ia sembunyikan untuk ia teliti, agar ia bisa mengetahui tangan siapa saja yang telah menyentuh celana tersebut. Ini ia lakukan supaya ia bisa membuktikan bahwa adiknya Wes tidak terlibat dengan kejadian yang menimpa Kyle. Saat Wes pulang ke kontrakannya, ia disapa Beau. Di sana, ia diajak Beau dan teman-teman yang lain untuk jalan-jalan keluar. Namun di sini Wes menolaknya, dikarenakan ia sangat lelah dan hanya ingin tidur saja. Beau pun nampak kesal dengan sikap Wes tersebut. Have fun. What the fuck is wrong with you? I don't know, man. You tell me. Saat sedang mandi, Wes mendengar suara benda yang terbanting dari lantai bawah. Wes pun lantas memakai celana dan turun ke bawah. Di bawah, ia melihat pintu keluar rumahnya sudah diganjel dengan sofa. Ia mengira itu adalah kelakuan iseng teman-temannya. Saat ia memanggil dan mencari teman-temannya, ternyata tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Saat ia ingin kembali ke kamar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang dengan memakai topeng berada di tangga. Shit! What the fuck, Dylan? Awalnya, ia mengira itu adalah Dylan, dikarenakan orang tersebut memakai topeng yang sering dipakai oleh Dylan. Namun, saat psikopat bertopeng tersebut melempar Wes dengan palu, akhirnya ia sadar bahwa itu bukanlah Dylan. Wes pun lantas mencoba untuk kabur. Namun sial, ia pun harus mati terbunuh dengan cara dibor di dinding menggunakan paku. Beberapa jam kemudian, setelah kejadian tersebut, terlihat Dylan pulang dan berusaha membuka pintu rumah yang seperti dikunci. Lalu ia dikejutkan dengan Beau yang tiba-tiba datang dari samping rumah. Lalu mereka berdua berusaha mendorong pintu tersebut bersamaan. Saat mereka berhasil masuk, mereka sangat terkejut karena melihat Wes yang telah tewas menempel di dinding. Di laboratorium, Ellery yang ingin keluar dikejutkan dengan datangnya polisi dan security kampus yang mengabarkan bahwa adiknya Wes telah meninggal akibat dibunuh seseorang. Terlihat Ellery sangat panik dan sangat terpukul. Scott, your brother is dead. Di halaman kampus, para dewan dosen dan juga polisi sedang mengadakan konversi pers. Rektor universitas tersebut mengatakan pada wartawan bahwa ia merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Wes, dikarenakan Wes adalah contoh mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga sangat membanggakan kampus. Rektor tersebut juga mengatakan bahwa ia dan seluruh kepolisian akan berusaha untuk mengungkap siapa pembunuh Wes sebenarnya. Di dalam gedung kampus, terlihat Ellery sedang duduk sambil menangis ditemani seorang polisi bernama Rico. Lalu tidak lama berselang, terlihat Beau yang didampingi ayahnya masuk ke ruangan interogasi. Awalnya semua berjalan normal, namun saat detektif mulai memberikan pertanyaan yang menyudutkan Beau, ayah Beau yang marah lantas mengajak Beau pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bullshit. Get the hell out. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Ellery didatangi polisi. Di sana polisi bertanya pada Ellery, kapan Ellery bisa datang ke kantor polisi untuk wawancara seputar Wes dan teman-temannya. Ellery pun menjawab besok pagi. Lalu polisi tersebut pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, polisi tersebut mengatakan pada Ellery bahwa ia berjanji akan menemukan semua orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Di kampus terlihat Dylan sedang diinterogasi oleh detektif. Di sana Dylan diberi pertanyaan tentang Beau. Dylan menjawab, Beau akhir-akhir ini terlihat cukup aneh. Bahkan saat sebelum mereka menemukan jasad Wes, Beau terlihat datang dari samping rumah dan itu sangat mencurigakan menurut Dylan. Jadi pada intinya, di sini Dylan sangat mencurigai Beau. Setelah interogasi, terlihat Dylan berjalan menuju WC untuk buang air. Namun saat ia sedang buang air sambil main HP, tiba-tiba ada orang yang datang. Dan itu ternyata adalah psikopat bertopeng. Psikopat bertopeng tersebut tanpa basa-basi lantas membunuh Dylan dan mengebornya di tembok WC. Di kontrakan terlihat Beau sedang teleponan sama ayahnya. Ia disuruh ayahnya untuk segera pergi dari tempat tersebut dan pindah ke asrama lain. Ayah Beau pun juga mengatakan bahwa Beau jangan mau menjawab pertanyaan apapun dari siapapun tentang kejadian ini. Lalu Beau pun pergi. Setibanya Beau di asrama barunya, terlihat Beau diikuti oleh psikopat bertopeng. Namun di sini Beau sama sekali tidak menyadarinya. Dan saat Beau asik mengocek batangnya sambil nonton film bokep cuy, terlihat psikopat bertopeng tersebut keluar dari bawah ranjang Beau. Dan saat Beau sudah cerot, tiba-tiba ia langsung diserang psikopat bertopeng sampai tewas.
Malam harinya terlihat Ellery, Silen, dan Kyle datang ke kampus. Di sana terlihat Ellery diajak rektor untuk masuk ke ruangannya, sedangkan Silen dan Kyle disuruh menunggu di luar. Di ruang rektor, Ellery ditanya mengapa ada celana Kyle di laboratoriumnya. Di sana Ellery menjawab bahwa ia sedang ingin membuktikan bahwa West tidak bersalah atas kejadian yang menimpa Kyle. Lalu rektor tersebut mengatakan pada Ellery agar ia tidak mengatakan apa yang telah ia lakukan di laboratorium pada siapapun, karena hal tersebut dapat memberikan citra buruk terhadap kampus, dan Ellery pun menyetujuinya. Saat Ellery keluar dari ruangan tersebut, ia bertemu dengan Kyle. Ia bertanya pada Kyle, di mana Silen? Di sana Kyle menjawab bahwa Silen sedang berada di halaman kampus. Di ruangan lain terlihat Tyler dan rektor kampus tersebut melihat bahwa pintu keluar gedung telah dikunci oleh seseorang. Rektor yang bernama Bruce tersebut berusaha membukanya, namun gagal. Saat Bruce berusaha menelpon bantuan, terlihat psikopat bertopeng berlari menyerang Bruce. Di sini terjadi sedikit pertarungan, namun naas untuk sang rektor Bruce. Ia pun harus tewas oleh psikopat bertopeng tersebut. Kyle dan Ellery yang melihat kejadian tersebut lantas berlari untuk keluar, namun ternyata semua pintu keluar telah dikunci oleh psikopat tersebut. Lalu mereka pun menuju ke ruangan lain untuk menyelamatkan diri. Di ruangan tersebut, Ellery dan Kyle melihat Silen sedang bersembunyi di taman kampus. Ellery lantas mencoba untuk menghubungi Silen, namun sayang, sebatang sinyal pun tidak ada di ruangan tersebut. Tidak selang berapa lama, seluruh lampu di ruangan tersebut mati. Psikopat yang sedang sibuk menggarap Tyler yang tadi pingsan, tiba-tiba dikejutkan dengan suara HP Silen yang tiba-tiba berbunyi. Silen yang ketakutan pun lantas berlari sekencang-kencangnya, dan beruntungnya Silen, ia pun berhasil keluar dari tempat tersebut melalui pintu darurat. Singkat cerita, psikopat yang tidak berhasil mengejar Silen masuk ke ruangan tempat Ellery dan Kyle berada. Saat psikopat itu masuk, Ellery lantas memukul kepala psikopat tersebut sampai terjatuh. Lantas Ellery pun lari dari ruangan tersebut dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ellery yang berhasil tertangkap psikopat tersebut memberi perlawanan. Di sana psikopat tersebut berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya. Tidak selang berapa lama, Kyle datang dan memegangi psikopat tersebut. Lalu Ellery menusuk psikopat tersebut menggunakan pisau. Alhasil psikopat tersebut terjatuh. Saat psikopat tersebut membuka topengnya, alangkah terkejutnya Kyle. Ternyata psikopat tersebut adalah ayah kandungnya sendiri, yang sekaligus merupakan polisi yang mengusut kasus ini bernama Rico. Akhirnya semua jelas, ayah Kyle hanya membunuh orang-orang yang terlibat dalam pencolokan anaknya. Dan pasti ada pertanyaan lah, kenapa Pak Rektor kok dibunuh juga? Nah, ini dikarenakan Pak Rektor yang bernama Bruce selalu memuji-muji West dan ingin terus menjaga nama baik kampus. Walaupun sebenarnya sudah tercoreng dengan kelakuan mahasiswanya yang gemar berpesta koplak seperti itu. Lalu film pun tamat.